Dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa latar belakang mengenai Waliku dan apa saja yang tercakup di dalamnya. Lalu bagaimana dengan aplikasi Waliku ini bisa mendukung anak-anak di sekolah untuk mendapatkan haknya di titik yang paling maksimal. Oke, tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa. Nah, di akhir presentasi itu kami mengharapkan Bapak Ibu operator dan juga para kepala sekolah untuk bisa dapat memahami mengapa sekolah perlu solusi seperti Waliku. Lalu mendapat pemahaman dasar mengenai Waliku, berikut dia punya fitur-fitur yang baru. Oke, ini mengapa kita perlu Waliku nih? Kenapa sekolah-sekolah perlu satu sistem seperti Waliku? Kita semua tahu bahwa absensi siswa ini sudah menjadi masalah dari dulu-dulu. Hanya kita punya rekaman itu masih belum detail karena kita masih menggunakan buku absen yang cuma rekamnya sakit, izin, apa. Belum ada alasan-alasan yang lebih kuat. Dan juga alasan-alasan yang bisa Bapak Ibu guru langsung tindak lanjuti. Nah, di Sumba dan di tempat-tempat lain, anak ini yang di gambar ini dia punya nama Meli. Nah, si Meli ini sudah tidak masuk sekolah beberapa hari dalam beberapa bulan. Dalam 1 tahun ajaran, ada berapa hari efektif ya, misalnya ada 235 hari efektif. Misalnya si Meli sudah banyak sekali tidak hadir, maka dia sudah melewatkan banyak hal. Nah, ketika banyak hal yang dilewatkan di sekolah ini, maka dia menjadi salah satu anak yang punya risiko untuk putus sekolah. Apa saja itu dia punya faktor-faktor itu? Satunya ketinggalan pelajaran, lalu buruknya kinerja akademik. Putus sekolah ini kerugian besar bagi anak dan masa depan anak, sekaligus kerugian bagi guru, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini tidak terlepas peran kita semua di sini. Satu anak putus sekolah itu menjadi masalah. Guru, ada sekolah, ada desa, dan semuanya. Karena itu kita dengan Waliku ini kita mau coba itu cegah dari awal memang teman-teman. Pola ini yaitu tidak masuk sekolah, kehilangan pelajaran, kinerja akademik yang buruk, dan putus sekolah, makin mungkin sering terjadi teman-teman setelah masa COVID-19. Karena kita punya anak-anak ini sudah libur dari bulan Maret kalau saya tidak salah ya. Dari bulan Maret sampai ke bulan sekarang ini sudah berapa bulan. Nah, anak-anak mungkin bisa menganggap ini sebagai liburan, bukan lagi sekolah. Ada kemungkinan mereka itu menjadi malas masuk sekolah karena sudah terpola sekian bulan ini. Nah, oleh karena itu, guru dan sekolah memerlukan sistem seperti Waliku, Bapak Ibu, supaya bisa melacak anak-anak ini ada di mana dan kenapa mereka tidak masuk sekolah. Sehingga nanti sekolah bisa mengambil keputusan berdasarkan hasil yang didapatkan dari data Waliku itu. Yang berikut lagi, Waliku, kenapa? Sayangnya, sistem yang ada di sekolah dewasa ini berdampak pada kemampuan sekolah untuk menangani tidak masuknya siswa secara efektif. Sistem berbasis kertas yang kita sebut buku absen itu tidak menandai siswa mana saja yang absen dan alasan apa saja. Alasan yang kita rekam seperti yang saya bilang tadi hanya sakit izin alpa, tapi tidak tahu dia sakit apa. Sementara kalau corona kayak gini misalnya anak punya gejala seperti demam atau batuk, kalau ibu-ibu, bapak-bapak hanya pakai sistem sakit biasa, maka kita tidak akan tahu, karena di absen hanya tertulis sakit. Nah, alasan ketidakhadiran itu juga hanya diketahui secara terbatas. Di Sumba, di kita punya daerah ini, biasanya guru-guru ini tahu bahwa siswa absen karena sakit, bertani, acara keluarga, atau alasan lain. Tapi mereka belum tahu sebenarnya bagaimana caranya menindaklanjuti ini. Karena tidak terekam tadi di absen biasa itu. Nah, jika guru punya cara untuk merekam secara mudah alasan absen yang sebenarnya, maka mereka akan memahami tantangan yang dihadapi para siswa. Contohnya kalau guru itu tahu, misalnya ada anak absen beberapa hari dalam setiap bulan, karena dia tidak suka sekolah, maka guru-guru bisa duduk berembuk bersama dan menentukan, kenapa juga ya ada sekian persen anak kita punya ini tidak suka datang sini, karena alasannya adalah tidak suka sekolah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu alasan-alasan seperti itu, maka teman-teman bisa menentukan bagaimana mencari jalan keluar yang baik. Kalau anak alpa, teman-teman, susah kita mau buat tindak lanjutnya.
Saya selalu bilang alfa itu adalah ketidakmampuan sekolah mencari informasi kenapa anak tidak datang. Bahkan alasan seperti tidak suka sekolah pun itu masuk dalam alasan kenapa anak tidak datang. Nah, dengan teman-teman tahu alasan itu, teman-teman bisa bersama-sama ya untuk menentukan tindak lanjut. Oke, apa itu Waliku? Waliku ini sebuah sistem digital yang menyederhanakan manajemen absen dan kesehatan untuk kesejahteraan siswa. Jadi absen berbasis kertas itu kita coba angkat sedikit dia punya derajat menjadi absen digital. Nah, tapi kita mau buat sederhana. Dia adalah sebuah daftar hadir digital yang memungkinkan guru untuk mengabsen dengan mudah dan menerima daftar absen otomatis setiap hari. Jadi setelah absen, teman-teman langsung bisa lihat siapa-siapa saja yang absen itu setiap hari. Asalkan teman-teman mengabsen setiap hari. Nah, lalu dia adalah sebuah alat yang sederhana untuk merekam alasan ketidakhadiran. Sederhananya karena teman-teman masih ingat tuh caranya? Cukup lihat ini, kasih masuk ini, klik hadir tidak hadir, lalu kasih masuk alasan. Nah, di Waliku juga sudah termasuk ada saran-saran untuk siswa yang sering tidak hadir. Sebagai daftar hadir digital juga, Waliku otomatis menghasilkan laporan yang siap pakai bagi guru, operator, maupun kepala sekolah, sehingga menghemat waktu Anda dan juga menyediakan informasi yang Anda perlukan untuk berkomunikasi dan juga membuat laporan. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman masih menggunakan absen manual, maka di akhir bulan harus menghitung berapa sakit, berapa izin, berapa alfa, direkap. Itu kalau bulanan. Kalau harian, setahu yang saya coba interview beberapa sekolah itu, kadang-kadang guru piket harus jalan satu-satu kelas, lalu dia yang akan merekap, dia akan menginformasikan ke ibu guru. Sudah berapa lama waktu yang dibuang saat itu dan berapa banyak orang yang harus terlibat. Nah, sekarang teman-teman guru absen saja di kelas, tinggal sinkron, operator lihat, muncul sudah punya hasil, lalu kepala sekolah bisa langsung mendapatkan hasilnya, bisa lihat di HP. Meskipun kepala sekolah tidak lagi di sekolah saat itu, ada tugas luar di mana, tinggal masuk dan lihat. Nah, dengan adanya Waliku ini, sekolah akan dimudahkan dengan beberapa hal. Yang pertama itu menyederhanakan tugas-tugas manajemen harian. Itu yang tadi saya bilang, manajemen harian seperti ambil absen, rekap, lapor, semuanya sudah ada di dalam Waliku. Dari aplikasi mobilenya sampai aplikasi webnya. Lalu, memahami akar permasalahan, kenapa anak tersebut tidak hadir. Kalau sakit, sakit apa? Kalau izin, izin karena apa? Lalu, menanggapi siswa yang paling membutuhkan dengan cara melibatkan orang tua serta walinya. Nah, dengan informasi yang Bapak Ibu sudah dapat dari Waliku, misalnya si Meli tidak hadir sekian hari dalam 1 bulan karena alasan sakit demam. Nah, Bapak Ibu ketika ketemu orang tuanya bisa omong karena punya data lengkap. Kalau dulu ketemu pakai buku manual, nanti hanya bilang, ini anakku sakit 3 hari. Tapi kalau sekarang dengan Waliku, Bapak Ibu terinformasi, oke, Meli ini sudah ada sakit 7 hari, tapi 3 harinya demam, 4 harinya dia ada sakit lain. Kenapa itu anak Bapak Ibu? Nah, itu kan tugas sebagai guru di sekolah kan untuk mencari tahu hal-hal seperti itu. Nah, yang paling penting itu adalah melibatkan pihak-pihak lain yang ada dalam ekosistem. Teman-teman lihat di gambar sini, anak ada di bagian tengah, lalu ada rayon sekolah pemerintah, ada sekolah, kami juga ada di situ sebagai staf Waliku, ada orang tua wali, ada teman-teman di situ. Saya ingat ada satu pepatah Afrika yang menyatakan bahwa butuh satu kampung untuk mendidik satu anak. Dan inilah kampung-kampung itu, teman-teman. Kalau ada satu anak yang gagal di satu kampung, itu adalah beban dan tanggung jawab kita semua, bukan hanya orang tuanya. Kita tidak mau anak-anak kita kelak menjadi dalam tanda kutip sampah masyarakat. Nah, ini kita bisa cegah di awal dengan aplikasi Waliku. Bagaimana cara kerja Waliku itu? Nah, kita punya aplikasi web untuk operator dan sekolah, itu untuk mengelola seluruh warga sekolah. Artinya operator dan kepala sekolah punya akses untuk semua kelas. Lalu kita ada aplikasi ponsel untuk guru yang akan mengelola satu kelasnya sendiri. Lalu kita punya basis data yang aman. Lalu ada alur kerja digital, teman-teman. Nah, alur kerja digital yang tadi saya maksudkan itu. Kita ganti semua yang kertas itu. Yang awalnya teman-teman mencatat, menghitung pakai manual atau pakai kalkulator. Nah, ini kita ganti sekarang. Guru ambil absen, lalu sinkron, operator terima, operator cek, operator informasikan ke kepala sekolah. Jadi ini sudah ada alur kerja digital yang dihasilkan oleh Waliku. Begitulah nanti Waliku akan bekerja. Nah, sekarang saya ajak teman-teman sekalian untuk kenalan dengan aplikasi yang
waliku yang ada item-item yang baru. Penasaran? Itu yang kita tunggu. Oh iya, makanya saat tadi tanya. Kalau bisa ulang lagi. Penasaran? Balik. Penasaran Nah, banget. Oke. Ini fitur waliku yang paling pertama ini teman-teman adalah untuk operator atau kepala sekolah di fungsi manajemennya. Di fungsi manajemen ini pertama adalah kalender pembelajaran. Di kalender pembelajaran atau kalender sekolah ini teman-teman operator bisa setting sendiri teman-teman punya hari libur. Kan ada hari libur umum itu tanggal merah semua, terus hari libur ini harus disesuaikan dengan kalender akademik yang sudah teman-teman terima dari dinas. Nah, tidak terlepas pula teman-teman di sekolah ini kan ada kadang-kadang libur khusus, misalnya ulang tahun sekolah atau kegiatan di sekitar situ yang teman-teman punya liburan sendiri tidak sama dengan sekolah lain. Maka di sini tugas operator adalah nanti menaruh hari libur ini sehingga itu nanti tidak dihitung. Nah, yang berikut, operator dapat mengimpor data siswa lebih daripada satu. Kalau saya ingat tahun lalu teman-teman harus entry satu-satu, toh. Tahun ini kita buat mudah kerja teman-teman. Ini akan pakai format Dapodik yang mana sudah kami hapus beberapa kolom. Kolom seperti buku rekening, nama pemilik rekening itu kami hapus. Jadi nanti teman-teman bisa copy lalu paste ke format ini. Nanti teman-teman unduh saja di situ, isi lalu impor sehingga nama anak-anak akan masuk di situ. Nah, teman-teman juga bisa mengentry satu-satu. Kenapa tadi ada entry banyak, entry satu-satu? Nah, entry banyak itu hanya bisa entry kalau anak-anak sudah punya NISN. Nah, yang berikut, waliku yang baru ini adalah menambah dan menghapus staff. Sekarang teman-teman bisa tambahkan staff. Staff ini juga bukan hanya guru, teman-teman. Nanti akan berpengaruh pada daftar hadir staff. Lalu teman-teman menambah dan menghapus kelas, ini sebenarnya yang dari tahun lalu masih ada ya. Nah, lalu apa saja fitur waliku untuk guru? Yang pertama, itu mencatat kehadiran harian. Nah, dia punya tampilan masih sama Bapak Ibu, tapi nanti sekarang Bapak Ibu sudah bisa tambah anak-anak punya foto ya, sehingga bisa kelihatan mereka punya muka sedikit. Lalu daftar absen harian untuk melacak ketidakhadiran. Nah, itu teman-teman masih ingatkah kalau angka merah itu untuk apakah? Saya tanya dulu. Kalau misalnya anak yang Kristen ini dengan lingkaran merah 7 artinya apa ya teman-teman? Tidak hadir. Kalau Mrs. Michelle bilang itu yang tidak hadir. Tidak kronis. Artinya lebih kronis. Iya. Kronis. Dia tidak hadiran. Betul sekali. Dia sudah merah ini sudah kronis dan harus segera ditindaklanjuti oleh guru kelasnya. Nah, lalu mereka harus menyimpan hasil penelusuran ketidakhadiran. Di situ mereka, ini beda ya teman-teman dengan tahun lalu. Kalau teman-teman lihat, sekarang catat alasan utama untuk absen, kesehatan atau sosial. Nah teman-teman, di sini tidak ada alasan alfa di sini. Maka teman-teman guru nanti harus sebisa mungkin mencari informasi. Informasi mau dari telepon kah, dari surat kah, dari orang tua atau dari teman-teman kelasnya. Lalu yang berikut, selain guru itu, memberikan saran penanganan siswa yang absen. Untuk siswa yang telah 3 hari berturut-turut absen atau lebih, setelah penilaian ketidakhadiran, waliku akan mengarahkan guru-guru untuk memberikan saran kepada anak dan juga orang tua, tergantung dia punya situasi Bapak Ibu. Misalnya jika anak absen karena luka bakar, misalnya pas teman telepon orang tua untuk tanya, anak ini sakit apa? Tidak datang 4 hari ini Bapak. Aduh dia ada luka bakar. Teman-teman langsung bisa melihat di HP-nya. Ah luka bakar ke Bapak? Lalu bisa mengarahkan. Nanti seperti ini teman-teman. Nah, sarana pertolongan pertama waliku ini merupakan rujukan cepat bagi guru yang perlu merawat anak sakit atau cedera, baik di dalam maupun di luar sekolah. Rujukan ini memiliki grafik yang sederhana yang memberikan saran apa yang harus dilihat, diraba atau diketahui, dan juga minta pertolongan apa saja. Nah, ada bendera merah juga teman-teman jika daftar situasi di mana siswa perlu dibawa ke klinik segera. Sekali lagi ini merupakan rekomendasi dari dokter ya.
Jadi boleh dipakai teman-teman. Di sini tidak ada kita tulis harus minum obat apa, Tidak, ini hanya tindakan pertolongan pertama yang bisa teman-teman segera lakukan saat anak di sekolah, bisa dilakukan oleh guru les, atau juga bisa orang tua lakukan saat komunikasi dengan orang tua. Begitupun saat teman-teman melakukan home visit, kalau anak itu sementara sakit. Jadi bisa jadikan pertolongan pertama ini sebagai referensi komunikasi para teman-teman dengan sekolah. Yang berikut, ada dashboard guru. Nah, di sini ada laporan kelas, yaitu harian, mingguan, bulanan. Ini mungkin tampilan yang sama, tapi agak berbeda Bapak Ibu kalau lihat yang operator sekaligus guru. Di situ teman-teman lihat ada berapa siswa yang hadir hari ini, siswa yang absen hari ini, itu datanya belum ini ya teman-teman, nanti akan angkanya muncul. Yang absen karena alpa berapa, lalu apa alasan yang paling umum di situ, itu fever itu artinya demam. Minta maaf, campur-campur di translasi teman-teman. Nanti di sini teman-teman tinggal klik-klik saja di bagian yang tanggal 24 Juli itu, bisa lihat hari per hari. Nah, laporan dashboard siswa ini memberi guru gambaran keadaan rekaman absen anak. Seperti ini. Ini teman-teman lihat ada emoji sedih karena dia punya kehadiran cuma 58,54%, yang artinya rendah karena standar kita adalah 90% ke atas, teman-teman. Kalau dia 90% ke atas, nanti akan ada mukanya Emma lagi senyum. Kalau ini di bawah begini, nanti muka marah kayak saya punya. Laporan ringkasan sekolah ini menampilkan rekaman absen seluruh siswa bagi manajemen sekolah. Memungkinkan operator atau kepala sekolah melihat informasi di setiap kelas, atau informasi keseluruhan kelas, dan juga informasi masing-masing siswa. Laporan bulanan ini dirancang sesuai dengan persyaratan sekolah, teman-teman, dan mencakup informasi mengenai siswa yang pindah atau mutasi, masuk, ataupun keluar dari sekolah. Di sini kalau teman-teman lihat, ini ada, kita lihat ini contoh laporan bulanan. Teman-teman bisa lihat ada berapa banyak siswa total di situ, lalu 3 alasan utama kenapa anak-anak paling sering absen di bulan itu, lalu bisa melihat di sini, ada murid yang ditambahkan atau dihapus, teman-teman nanti klik di lihat daftar, sudah langsung bisa lihat siapa saja. Nah, teman-teman kalau melihat pola ringkasan sekolah ini, kita mau teman-teman itu melihat informasinya itu dari keseluruhan dulu sekolah secara keseluruhan, lalu teman-teman operator kepala sekolah punya akses untuk melihat perbandingan kelas, lalu sampai ke kelas masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa membandingkan kelas. Seluruh kelas ini teman-teman bisa lihat berapa banyak yang tidak hadir. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi besok. Lalu turun ke masing-masing kelas. Dari lihat kelas secara keseluruhan, teman-teman turun ke masing-masing kelas, melihat satu-satu. Misalnya teman-teman pengen lihat, oh ini, setelah lihat tadi, ini beberapa kelas ini paling absen, teman-teman mulai lihat sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dilihat satu-satu, kenapa absen. Nah, lalu teman-teman bisa langsung punya akses ke masing-masing siswa. Di sini saya contohkan nama anak ini Sude, dia kehadirannya cukup bagus nih, makanya ada tanda hijaunya. Tanda kuning itu jumlah hari dia absen, tetapi ada keterangan. Nah, yang merah kecil itu adalah hari di mana dia absen, tapi tidak ada keterangan atau alfa. Kalau teman-teman lihat lagi di sini, Sude ini total absen dalam sebulan ini ada berapa hari, semuanya tertulis. Langsung lengkap dengan alasan demam ada berapa hari, batuk ada berapa hari. Ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak, saya lanjut. Nah, ini fitur tambahan yang paling menyenangkan adalah kehadiran staf dan pelaporannya. Ini termasuk teman-teman mengabsen staf dan mengentry alasan ketidakhadiran staf. Ini akan menjadi tugas operator dan bisa dilakukan oleh kepala sekolah kalau operator tidak ada. Kepala sekolah dapat mengakses laporan bulanan kehadiran staf untuk memantau mereka dan memerlukan pelaporan kepada dinas. Nah, ini merupakan permintaan dari teman-teman sendiri waktu itu. Oh, pingin juga ada absen guru. Dinas pun meminta hal yang sama. Nah, ini sudah kami taruh tahun ini. Teman-teman nanti yang operator yang akan mengambil setiap hari.
Di akhir bulan akan ada rekapitulasinya yang teman-teman bisa tambahkan di laporan sekolah kepada pengawas dan juga kepada dinas. Di sini teman-teman, nanti alasannya juga dia sama persis kayak absen siswa. Ada sakit berapa hari, izin berapa hari, tanpa berita berapa hari, tugas luar kota berapa hari. Alasan-alasan ini kami dapatkan dari format laporan yang sudah kita terima dari dinas ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu fitur tambahan yang diminta juga oleh teman-teman operator, yaitu adanya pengingat supaya teman-teman bisa diingatkan. Kan dulu guru saja yang dapat pengingat, dong belum absen. Nah, sekarang teman-teman operator ketika login ke web app ada masuk langsung dapat pengingat. Nah, mohon mengambil absen guru. Lalu berapa kelas yang sudah sinkron? Nah, misalnya teman-teman ada 20 kelas, terus teman-teman lihat di situ total kelas yang disinkronkan ada 3 kelas, berarti ada 3 kelas yang belum sinkron pada hari ini. Guru juga mendapat pengingat tugas harian mingguan dan bulanan untuk mereka supaya mereka bisa cepat tindak lanjut. Lalu di Waliku juga itu kita bisa mendapatkan informasi apakah mereka punya pengambilan absen itu sudah sampai 100% atau belum. Nah, yang berikut daftar kontak dan panggilan orang tua sudah langsung ada di aplikasi. Jadi sekarang di aplikasi Waliku, nanti teman-teman klik salah satu nama anak, teman-teman akan memasukkan nomor HP. Hanya kepada orang tua yang memiliki nomor HP ya. Nah, wali ini kalau misalnya dia punya om, dia punya tante, dia punya nenek ada di rumah, dan punya nomor HP, silakan dikasih masuk. Ada pemilihan status di situ teman-teman. Oke. Rangkuman atau kesimpulan. Misi kita bersama, ini nanti saya ganti, sebenarnya bukan misi kami, tapi misi kita bersama, adalah memanfaatkan teknologi guna memenuhi syarat masyarakat sekolah untuk memulai siswa ketidakhadiran kesehatan. Nah Bapak Ibu, sebagai pendidik ini, peran penting Anda semua dalam menolong anak, mewujudkan hak atas pendidikan ini, Anda membutuhkan sarana yang tepat dalam menjalankan misi itu. Oleh karena itu, Waliku hadir untuk membantu tugas Anda sebagai kepala sekolah, sebagai operator, dan juga sebagai guru untuk memudahkan teman-teman semua membantu anak-anak mendapatkan haknya di titik maksimal. Secara bersama ini kita mencapai kita punya visi, yaitu semua anak meraih hak mereka untuk bersekolah, belajar, dan berpotensi optimal. Demikian dari saya, saudara-saudara. Ada pertanyaan?